Jerman main, gila banyak banget pendukung Jerman. Kemarin waktu Jerman tanding final tuh, wah itu yang pakai baju Jerman tuh banyak banget. Dan dia lihat, kok orang Jawa gini wajahnya ya. Karena orang-orang kita yang Orang dukung. kita kan? Iya. Kita dilihat sebagai penyelenggara yang oke. Sehingga Nilai plus. gak heran kemarin Pak Jokowi minta kita lagi, Pak Erik untuk maju lagi kita ambil lagi Piala Dunia U20. Piala Berikutnya. Dunia U20. U20. Disuruh maju lagi, Pak. Tapi katanya ambil teman. Singapura. Supaya kalau ada apa-apa tadi itu loh. Salahin Di situ, Singapura aja. enggak, di situ dia udah main di Singapura aja yang itu gitu loh. Iya, yang itu main di Singapura. Hai guys, balik lagi di Vinial. Kali ini kita udah bareng Bang Arya Sinulinga. Selaku, sabar. Sabar, Exco. Exco itu apa? Eksekutif? Komite. Komite PSSI. Ah. Itu kalau kita sebagai orang awam, itu kerjanya ngapain? Ih, benar. Kadang-kadang saya juga bingung. Iya, bingung juga ya. Enggak. Bingung juga ya. Jelas. Karena dia tugasnya ada beberapa. Jadi dia ada yang memang dibagi-bagi tuh. Ada yang ngurusin kompetisi. Oke. Komite yang ngurusin kompetisi. Ada yang mengurusin timnas. Oke. Ada yang ngurus timnas. Ada yang ngurusin media. Ada yang ngurusin kesehatan. Kan mereka kan untuk itu ada juga kesehatan dan sebagainya ya. Ada juga komite hukum yang ngurusin bikin regulasi-regulasi dari PSSI ada. Ada juga yang ngurusin supporter. Nah kalau Bang Arya sendiri ini Di ngurusinnya komite apa? semuanya. Pokok jangan semua. Oh jangan semuanya. jangan semua. Berat ya. Jangan semua. Berat. Yang ngurusin yang berat-berat. Yaitu ngurusin media, artinya ngurusin medianya PSSI, PSSI. juru bicara PSSI gitu ya. Jadi kalau ada PSSI ada masalah, Bang Arya yang kena. Ya kena. Ah serius? Langsung jawab. Kasihan ya. Diserang-serang sih. Serang-serang ya? Sering banget. Iya, sering ya. Pokoknya paling sering. Tugasnya berat juga ya. Dan yang kedua adalah ngurusin, ini lebih berat lagi. Apa nih? Ngurusin supporter. Supporter mana yang paling ribet? Iya. Bang. Yang paling baik maksudnya, Pak. Yang paling baik. paling baik. Ini kan banyak orang gak paham mengenai supporter ya. Dikira supporter tuh gimana. Tapi saya kan rutin ya ketemu mereka. Ketemu Viking, ketemu Bonek, ketemu teman-teman Persis semua tuh ya. Oke. Asik-asik. Oh asik-asik ya. Asik-asik. Seringnya mereka sering gak diajak ngobrol sih sebenarnya. Oh, Jadi sering ada kalau miskom ya. iya jadi mereka kira wah PSS tuh begini nih. Klub tuh begini nih gitu. Kita pun nganggap wah supporter begini nih. Akhirnya gak pernah ketemu. Tapi setelah sering diajak ngopi-ngopi, enak banget. Nyambung ya malah. Nyambung. Saya rutin ketemu mereka ya 2 minggu 3 minggu sekali ketemu mereka. Rutin ke Bandung, ke ke Jogja, kemana, ke Medan, ke Padang. Muter lah. Tapi asik lah ketemu mereka supporter ini. Walaupun misalkan Bang Arya beda klub bola nih. Iya. Itu juga. Ketemu mereka gak apa-apa? Gak apa-apa. Oh, nggak yang kayak lu kan apa misalkan Jakmania, lu kan Jakmania ngapain? Ternyata kalau kita ngopi-ngopi, nah ini ngopi. Enak ngopi, emang ngopi. ngopi. Kalau ngopi-ngopi ternyata semua selesai gitu. Oh. Banyak hal harus diselesaikan dengan kita ngopi-ngopi. Makanya ada yang bilang hati-hati ngopi sama Bang Arya. Kenapa Aduh, tuh? kenapa tuh? Karena habis itu lu sama dia asik-asik katanya. Tadi kali kalau gitu debat kita suruh ngopi aja kali ya. Jangan bawa politik takut. Jangan ngomong ini, ya benar. Ya, sorry. Selamat ya Bang, by the way, atas kemarin terlaksananya FIFA U17 di bulan November tahun 2023 Wah, ya. itu top. Top banget. Top. Nah, nih pertanyaan dari saya yang pertama adalah ternyata cukup banyak lapangan yang dipakai ya berarti. Ada 4. Ada 4 dan beda-beda kota. Beda-beda kota. Jakarta, di JIS, kemudian di Bandung, kemudian di Surabaya, kemudian di Solo. Ada 4 kota. Oh, Berarti empat-empatnya lulus seleksi FIFA. Sebenarnya kita kan punya ada yang 6 kan sebenarnya. 6. Sebelumnya yang memang dipersiapkan tuh U20. Udah lulus semua. Ada di Sriwijaya, ada di Bali ada. Wow. Jadi sebenarnya ada 6. Oke. Yang kemarin tuh dipersiapkan tuh U20. U20 kan standarnya lebih tinggi lagi ya Iya. dibanding U17.
Jadi kita kemarin praktis nggak banyak lagi ini ya, nggak banyak lagi yang perlu diperbaiki kecuali yang JIS. Yang JIS ya? Ya. Kalau saya sebut selalu JIS tuh kayaknya ini kayak rame gitu. Deg-degan ya Pak ya. Deg-degan. Iya. Saya juga baru ngeh ternyata itu stadion sepak bola, saya kira tempat konser doang. Nah kita lanjutin ke FIFA ini U17 Iya ya. itu makanya kita kasihan. Iya kan? Makanya kita bikin jadi bola lagi. Oh. Gitu loh, balikin lagi lah masa tempat konser aja. Iya, udah cukup Gelora Bung Karno yang itu. Nah, kita, Selang semuanya. lah enggak kan gue cuma ngomongin fakta. Iya. Pak, waktu itu kenapa nggak jadi di U20? Kan ada nih kan buka ini ya. Tipis aja, tipis. Jadi gitu. Kan buat orang-orang Oh awam iya yang iya, nggak ini tahu. resmi. Iya. Gaya resmi. Jadi kan kemarin ada penolakan dari kepala-kepala daerah Oke. yang menjadi tuan rumah untuk U20. Sehingga teman-teman FIFA memutuskan untuk menarik. Oh jadi bukannya FIFA narik duluan tapi ada penolakan dulu? Penolakan dulu. Oh, tahu nggak? Nggak tahu. Gue juga nggak tahu lagi. Gitu ramenya. Saya kira Soalnya kan nggak mau kan? Nggak layak FIFA-nya kan? bukan. Oh bukan. Oh iya itulah, ada masalah itulah bos. Kenegaraan ini lah udah. Nanti takut aku. Iyalah. Ini lagi rame-ramenya Jangan, begini. jangan, Udah. jangan. Kita skip deh, Lagi skip. panas. Nanti. Ya intinya pokoknya nggak jadi lah ya. Ya pokoknya gak jadi lah. Jadi. Aku nanti dituduh yang enggak lagi Iya. kan. Udah Kita ke udah FIFA dulu. U17. FIFA lagi. U17 aja. Nah, itu ranahnya, ranahnya. ya. Kalau itu asik. Gimana sampai Indonesia terpilih menjadi tuan rumah U17? Nah, ini juga mepet banget sebenarnya kemarin tuh. Jadi Peru yang di tuan rumah harusnya di U17 Iya. itu menyatakan ketidaksanggupan. Untuk seleksi FIFA-nya ya? Enggak, dia kan udah terpilih Iya. tuan rumah, baru setelah itu nggak sanggup katanya. Kan itu kita jauh-jauh hari biasanya. Berapa tahun sebelumnya udah dapat, 5 tahun, 4 tahun udah dapat sebenarnya info. Jadi kita ada persiapan. Kayak U20 kan kita persiapannya lama itu. Timnasnya pun lama disiapin. Nah kalau ini 3 bulan doang. 3 bulan Baru menjelang. ya jadi menjelang itu FIFA rapat lalu memutuskan untuk Indonesia jadi tuan rumah. Tuan rumah. Dia tanya juga sebelumnya bersedia nggak? Kita bilang oke lah. Oh disanggupi. Ya orang lapangan kita udah siap, semua udah siap, siap udah. kok. Udah siap. Panitia pun Harto kemarin udah dibubarin sebenarnya. Kayak panitia pesta kawin gitu loh. Iya benar. Iya. Batal nih. Betul. Itu bubarin. Bisa lagi tarik lagi. Oh, lagi. Benar. Atau nggak, ada mobil lewat gitu. Iya. Ya, Persia. Jangan singgung lagi Mas. Oh iya, sorry. Iya, sorry. iya. Jangan singgung lagi. Oke. Iya. Berarti itu ditunjuk sama FIFA-nya langsung? Iya FIFA langsung. Tanpa ada negosiasi yang kayak, kan kami udah gagal U20, boleh nggak kita ngambil U17? Yang nggak ada gitu ya? Enggak ada. Oke. Berarti nggak ada ikut campurnya kalau U20-nya nggak bisa. Berarti kayak kayaknya U17 juga nggak bakal bisa. Itu nggak Nggak nyambung. bersangkutan ya berarti? Nggak bersangkutan. Enggak, sekarang gini. Tapi mereka lihat juga pesertanya siapa gitu kan. Ternyata, aman nih ya. Nih mau nggak aman nih. Oh begitu. Oke, lanjut lagi kali ya. Lanjut. Persiapan Pak, kita ngomongin persiapan. Tadi Bapak bilang cuma 3 bulan. Iya. Berarti banyak hal yang harus disiapin dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Iya. Apa yang kita harus kejar-kejaran untuk nyiapin semuanya Pak? Yang pasti kan kemarin kita setup lagi semua panitia gitu ya. Baru akomodasi dan sebagainya. Tapi karena sebelumnya pun sudah terkondisi, kita jadi tidak begitu susah untuk kepanitiaan. Memang, tapi karena hari itu persiapan tuh U20 panjang. Jadi hype-nya lebih tinggi daripada U17. Oke, ya. Nah makanya kita hari itu yang agak berat adalah bagaimana mempertinggi animo terhadap U17 ini. Sementara kalau dari segi pertandingan, negara-negara yang mau bertanding pun nggak begitu banyak yang akan datang ke sini. Oke. Karena dia U17. Kalau U20, nah ini udah mulai. Karena udah Coba mulai, karena di U20 biasanya udah ada pemain-pemain di, misalnya ada yang main di Manchester, ada yang main di sini, ada yang main di sini. Karena dia Main-main bintang udah betul-betul ada pemain ya. bintang. Kalau ini kan betul-betul talent. Talent ya. Cari talent bener di sini kan. Jadi mereka masih yang talent ya, yang datang cuma pengamat talent. Sementara kalau yang ini memang udah punya, U20 ini udah punya, misalnya dia main di Inter, main di sini. Jadi udah mulai besar nih. Fansnya udah mulai besar juga. Dan negara pun lebih perhatian nih. Negara peserta lebih perhatian daripada negara yang U17. U17. Nah, naikin hype-nya nih yang tinggi. Di Indonesia
dengan waktu 3 bulan, nah kita tuh betul-betul kerja keras untuk naikin hype-nya. Itu yang berat gitu. Promosi apa aja tuh Pak yang dipakai untuk bikin U17 jadi hype? Yang pasti kita kan punya ini ya, media partner kita punya. Media partner kita minta untuk maksimal juga kemarin. Baru kita bikin activity di lapangan. Kemudian kita dorong ini ya, teman-teman dari sosial media udah pasti. Kan tuh ada pertanyaan, kok pakai influencer sih nonton gitu ya, atau apa masa sih? gitu ya. Kok saya nggak dipanggil? Wih, siap Kayaknya influencer. belum terdata sorry. kali. Siap Data. influencer. Tolong datain dong, Iya tolong dong. data. Aduh, iya, saya juga ini butuh makan. Gimana sih? Iya, saya kan juga ini Iya. penikmat sepak bola. Itu Apa ada langsung juga yang jualan? ada yang nyindir loh. Ngapain pakai influencer? Tapi jawabannya apa? Jawabannya, kan itu kan bagian dari promosi. Top ya? Top. Jadi jangan lupa influencer kalau promosi ya. Iya. Makanya ingat muka saya aja. Oh, iya. Iya. Ada lagi? Iya. Tapi apa lagi? Siapa tahu dapat kerjaan lagi? Enggak ada. Enggak. Apa, Bang Arya ada fun match gitu enggak? Nah, dia bisa masuk tuh Bang. Iya. Jadi gawang. Iya, benar. Atau jadi bola. Tadinya dia sempat nanya ke saya, lo gue boleh gak ya naik ke Bang Arya? Bang, saya bisa masuk seleksi U30 gak? Kata dia gitu. Katanya nggak bisa, requirement-nya U45 ya? Oh 45 baru bisa, bener. Nah ini karena ini kan U17 Pak. Berarti anak-anak yang bertalenta beneran raw talent yang mungkin orang-orang belum tahu dong. Oh pasti. Nah kalau dari Indonesianya Pak, persiapan timnas U17 berarti kita nyarinya gimana dong? Kok panggil Pak Imbang? Iya. Jangan. Gue panggil apa? Pak Bos. Oh iya. Jadi gini sob. Itu lebih asik Iya kan, iya kan. Itu Jadi kita gini, nyarinya. Kita ada beberapa tahapan tuh. Sebelumnya kita punya pemain-pemain yang di U16. Yang dulu pernah ikut dalam AFF, juara AFF. Oh iya. Ya. Kemudian habis itu ada yang dia namanya Garuda Select. Garuda Select ini yang dibuat ada salah satu swasta. Oke. Dia yang suka ambil pertandingan-pertandingan luar negeri. Nah dia bikin Garuda Select. Ini kerjasama sama PSSI. Ini ada Dennis Wise, bekas pemain di Inggris, dan kita dia seleksi. Dari seleksi itu dari seluruh Indonesia juga diambil. Nah itu kita ambil lagi dari sama Dennis Wise nih. Kemudian yang ketiga kami lakukan talent pool lagi di daerah-daerah. Daerah-daerah. Kita pergi ke Medan, pergi ke Surabaya, pergi ke Bandung, pergi lagi sampai ke Ujung Pandang, cari semua. Kita buka besar-besar gitu. Ada yang sampai 200-300 orang datang. Atau dari Papua ke Ujung Pandang, mereka datang semua. Dari situ itu hampir ada 5.000 yang kita, dari 5.000 anak tuh. 5.000-an. 5.000 anak dari seluruh Indonesia yang terseleksi, kita ambil lagi. Oh seleksian lagi. Seleksi lagi, masuk lagi nih. Habis itu dapat nih. Kita bawa ke, nah ada lagi. Kita lagi cari, mana nih ada gak orang Indonesia yang punya darah ibunya atau bapaknya orang Indonesia. Tapi dia tinggal di luar negeri misalnya. Oke. Pemain yang dia diaspora. Dapat lagi nih, kita panggil lagi, ada dari Australia kemana semua, kita seleksi lagi. Oh berarti walaupun mereka ada darah luarnya tetap harus seleksi lagi? Seleksi juga. Kan kalau artis kan langsung main film soalnya. Iya. Biasanya golden Oh, ada ticket. gitu ya? Ada golden ticket, privilege ganteng kan soalnya. Kalau ini harus tetap skill ya? Ya ada, Skill di ya. skill karena kan main bola. Iya. Oh benar, iya. Bukan cuma ganteng doang. Ya nggak bisa ganteng doang. Nggak bisa. Oke, Ya. sorry. Walaupun di operasi apa semua nggak bisa ganteng. Nggak bisa. Cantik. Nggak Skill bisa. lah tetap ya. Skill ada harus. Skill. Iya. Nendang bolanya gimana gitu. Berarti seleksi itu berapa lama, Bang? Kita kemarin nge-push, jadi sambil jalan. Jadi sambil semuanya jadi jalan Ini udah ada gitu. terbentuk, kita ini seleksi lagi sini, masukin lagi, seleksi lagi, jalan lagi, masukkan lagi, seleksi lagi. Jadi jalan terus. Ribet banget. Sampai ke Jerman, kan dibawa ke Jerman. Dibawa ke Jerman. Di Jerman ini kita, karena hubungannya Pak Erik kan bagus banget sama ini ya, dia kan karena main di Eropa loh ya, karena punya Inter Milan, jaringannya sangat bagus. Kita kemarin udah pernah ketemu sama FIFA-nya Jerman juga, PSSI-nya Jerman juga. Nah di sana kita ketemu sama 2 klub, Mönchengladbach sama Borussia Dortmund. Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach. Nah ini keren, dua-dua ini keren. Kita udah kesana juga, gila bro, itu lapangannya ada 5 ada berapa, tempat campnya, tempat latihannya. Waduh itu tempat kayak Dortmund itu halanannya dari situ. Iya. Jadi banyak banget pemain-pemain yang dari hasil seleksi, hasil di situ tuh. Nah karena kita kerjasama, mereka yang nyiapin tempat, mereka nyiapin ini. Oke.
Jadi kita nggak terlunta-lunta sampai sana gitu loh. Iya. Makanannya sama dengan pemain ini. Pemain sama. Bahkan pelatih mereka pun ikut juga ngelatih kita. Pelatih kiper ikut ngelatih kita punya kan. Jadi mereka kasih sharing betul Proper banget selama di ya. sana. Nah, di sana pun kami lagi dapat lagi tuh pemain-pemain dia keturunan Indonesia. Ibunya Indonesia gitu. Ada kemarin Marga Damanik. Wah, kok tapi dia hitam gitu ya. Marga Damanik, wah ini orang Medan ini, anak kampung kami kan gitu. Iya benar. Buat tarik, latihan. Ikut seleksi juga, keren banget. Tapi ternyata ibunya itu gak bisa membuktikan bahwa Dia orang Indonesia. anak ini ketika lahir, ibunya masih pegang paspor Indonesia. Oke. Sehingga kalau ini dianggap udah, karena ternyata gak bisa buktikan. Kalau dia masih buktikan bahwa paspor dia lahir, paspornya masih Indonesia, berarti ini anak Indonesia. Oke. Kalau enggak, dia masih udah asing gitu. Kenapa nggak bisa buktiinnya, Bang? Nggak tahu gue Mungkin paspornya udah hilang atau udah ganti nggak bisa kewarganegaraan. kewarganegaraan gitu ya. Jadi ada sayang juga. Pal keren banget, bagus banget. Oh, dari Swiss dapat. Jadi kita dicari pemain seperti itu. Jadi nggak kan ada yang bilang wah ini terus habis kita dari mana lagi? Kalau ada dari planet lain juga kita coba cari gitu loh. Iya benar, iya. Cuma belum dapat kemarin gitu. Orang Indonesia ada di planet lain gitu ya. Ada Pal dari Mars jago tuh. Siapa? Ada Mars Upilami apa namanya? Mars Upilami, iya kan. Tapi Bang, Marsupilami. Iya benar. tapi Bang Ali, ada nggak tanggapan netizen atau penonton yang bilang kayak ya kenapa ambil dari luar negeri kalau misalnya bibit atau talent muda Indonesia aja masih bagus? Gini bro, lu nikah sama orang bule. Ah iya mau. Jangan, bukan mau, jangan contoh. iya, ini iya. Contoh. Sorry. Lu baru diajak sama istri lu tuh kesana tinggal. Terus anak lu lahir. Iya. Anak lu Indonesia tuh bukan bro. Masa dia gak bisa ngabdi ke Indonesia? Oh iya. Tapi kalau misalnya istrinya bilang, ya dia kan anak negara saya. Tapi kan lu masih orang Indonesia bos. Masa lu gak sayang? Lu Sayang gak pengen? sih. Pengen sih. Ya udah kalau lu pengen masa gak bisa? Oh nggak apa-apa ya. Ya gak apa-apa Tetap bro. orang Indonesia. Masa kita dilarang kawin sama orang bule bro? Misalnya nih Gimana Bang. sih? Lu gak boleh lagi tak? Dilarang. Dilarang. Iya. Tahu rasa, Pukul lu ya. lama-lama. Misalan ya. Oke. Sebagai saya orang awam nih, jangan emosi semuanya. Iya, sorry. Emosi ya. Sorry. Misalnya, saya nikah sama orang mana ya? Uzbekistan. Uzbek ya. Uzbek ya. Amin. Uzbek. Akhirnya kita ada satu yang cocok lah. Uzbek. Misalnya nikah sama bule Uzbek. Terus tiba-tiba dipanggil anaknya Iya. untuk bela timnas Indonesia. Iya. Masa Tapi nggak boleh? di saat yang sama, timnas Uzbek juga minta. Nah itu kan permintaan terserah lu sebagai bapaknya. Berarti gimana tuh? Kayak bisa dua... Itu bisa dua. Oh, bisa Tapi dua. kan lu kan sebagai orang tua pengen yang mana? Indonesia. Indonesia dong. Merah putih. Kok gak ada mikirnya? Kok ada kayak Indonesia. berapa detik itu mikir kayak. Iya. Masa lu mikirnya Uzbek sih? Iya, Mikirnya lu Uzbek mikir mulu. Uzbek sih. Nanti dibilangnya sama istri gua egois. Nanti Lolita bilang kayak kamu kenapa? Siapa sih?" Lolita? Lolita nama. Iya oke. Gua gak tahu siapa. Iya benar Lolita. Oh, berarti bisa ya kayak gitu Ya ya? bisa dong. Ya, karena kan mereka punya hak juga. Masa kita nikah sama orang bule atau yang mana orang asing. Mana masa anak kita nggak bisa ngabdi untuk Indonesia? Kalau misalnya anaknya nggak mau, atau misalnya Ya, ada kalau nggak anaknya yang- nggak mau ya nggak bisa lah bos. Ngapain lagi kalau Iya, gitu? gimana Gimana sih? Kan udah gak mau anaknya. Anaknya nggak mau. Maaf ya Pak, Bang ya. Maaf ya Iya, Bang ya. iya, Kakak iya. saya kadang-kadang suka. ya kan kayak kamu nggak mau bela Indonesia? Enggak. Misalnya dia Iya. gitu. Enggak. Kenapa? Ngantuk. Simpel jawaban aku. Pertanyaan itu jawaban bodoh. Iya misalkan kan. Nah Bang saya mau nanya. Oke. Saya kan pernah ikut latihan bola ya. Karena gue kan dulunya atlet ya. Asiop. Wah siap. Dulu saya setiap Iya, asli. hari Minggu jam 6 pagi tuh gue latihan bro. Di lapangan ABC itu. Iya. Gue sama coach-coach. Iya gue. udah buruan. Itu kan cuma seminggu sekali. Heeh. Dan capek banget. Iya parah. Iya kayak gue 2 tahun gitu 3 tahun saya cuma di situ udah nggak kuat. Karena capek. Capek. Seminggu sekali loh. Seminggu sekali. Gue mau nanya, kalau latihan atlet timnas Heeh. kayak gimana? Seminggu berapa kali? Waduh. Kalau timnas U17 jelas memang agak beda jamnya sama yang Sama yang 20. dewasa. gitu. Oh, iya. Apalagi kan mereka kan biasanya kan kompetisinya nggak begitu banyak. Hmm. Itu biasanya kita gini. Sebenarnya kan waktu saya ke Dortmund itu ya, anak-anak itu ternyata nggak ngomongin strategi loh bro. U12 ke bawah itu nggak ngomongin strategi. Apa? Gimana nendang bola aja. Jadi tas bola ya. Jadi dia latihan Oh latihan. tendang. Jadi bukan latihan wah atur strategi Ini harus kayak gini. 4-3-2. Oh nggak gitu.
Nggak ada. Jadinya kayak main aja dulu. Main aja. Gimana lu nyentuh bola? Makin sering lu sentuh bola, maka lu kontrol bola lu akan tinggi, akan bagus. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita, mungkin lu itu kali dulu latihannya udah strategi. Iya, Bang. Iya. Terus mungkin kita nggak nyampe pikiran kita kali. Ulang lagi, apa yang Apa diulang apa yang salah? gitu. Iya. Oh jadinya gak fun ya. Iya. Ini betul-betul dia fun, betul. Jadi dia Dia hanya seneng juga ya Jadi, jadinya ya. tas bola aja, sentuh bola, makin banyak sentuh bola. Nah, itu yang kadang-kadang kita ini. Nah, jadi kalau kayak U17 kemarin udah pasti ya, strategi udah ada, apa semua udah ada. Dia pasti udah ini ya, udah agak, apalagi waktu masuk TC ya, tiap hari bro. Tiap hari, pagi. Tiap hari? Iya, itu seharian. Nggak ada cerita, pasti tuh. Kalau masuk timnas. Siap nggak lu tiap hari tuh? Bro, enggak lah. Enggak lah. Tapi alasan apa bang? Kira-kira yang memperbolehkan untuk gak latihan? Sakit. Selain sakit. Iya kayak Eh, lelah gitu. ya nggak bisa lah, Oh nggak bisa? nggak bisa. Aduh pegel. Dipanggil tukang pijat. Selesai. Masalah selesai. Iya Bisa ya? sih, iya sih. Tapi berarti pas persiapan sebelum pertandingan itu akan lebih padat jadwalnya. Lebih padat. Sehari bisa 2 kali. Bisa. Nah, saya mau nanya juga bang, sebagai orang awam. Ya. Ketika lagi berjalannya U17 nih, Piala Dunia U17. Itu kan misalnya ada hari ini main, lusa main. Dan hari ini main, lusa kita main lagi. Ah iya. Kan ada sela-sela hari nih. Iya. Itu latihan apa enggak? Fatigue. Enggak. Mereka pasti istirahat. Oh itu istirahat, dipakai. Tapi kalau ada 3 hari kosong? Ada latihan. Tapi latihannya nggak intens. Tapi gini lah. Istirahat pun dia, tapi ya latihan-latihan fisik aja gitu. Capek dong. Enggak, istirahat itu. Tapi latihan Itu istirahat, fisik tapi aja. latihan fisik. Hanya ya latihan-latihan biasa. Nggak masuk akal ya? Ya sama kayak kita. Namanya istirahat tuh. Bro, leha-leha. kan Itu istirahat lu. Bro itu kan kerjaan. Kalau kerjaan kan masa ada istirahat tiap Oh, hari. iya. Nggak ada bro. Kan dibayar. Aduh maaf. Dibayar gak sih? Pikiran saya lagi letih nih. Waduh. Saya istirahat hari ini. Nah iya itu. Kita. Oh gitu ya. Iya. Kayak misalnya. Lu tapi kalau tim lu kasih nggak? Nggak boleh. Kan kerja. Lu egois banget. Sorry. Kan bro. kapten dia. Kan saya kapten. Iya. I'm the captain. Lu harus kerja terus. Gue boleh staycation. Iya. Woi. Tapi bang, saya kan awam dan bodoh dalam dunia sepak bola. Nggak nanya sama adik lu. Dia nggak guna. Yang profesional. Profesional yang ahli aja benar. Yang langsung aja daripada Biasanya kalau timnas atau atlet itu dibayar nggak sih? Nah, bonus. Lah, bonus ada. Tapi kan jatuhnya misalnya nih. Kalau timnas ya. Iya. Tapi kalau klub dia iya. Tapi kalau Iya. timnas enggak. Karena kan mengabdi untuk bangsa dan negara, bro. Masa minta duit? Masa minta duit loh? Iya. Gila lu. Oh tapi dapat makan ya? Iya. Nggak, gue kira kayak juga lagi. Enggak, bawa rantangan. Lagi. Ibunya bawa makanan, men, rantangan. Nggak, soalnya Jadi di timnas nyediain lauk, dia harus bawa nasi sendiri. Lauknya ada, nasinya harus sendiri. Nggak, soalnya di otak gue ya. Gue udah setiap hari latihan. Iya. Nggak ada waktu untuk istirahat, nggak ada waktu untuk leha-leha dan happy-happy. Hmm. Tiba-tiba kayak ya hidup gue masa cuma buat bola doang. Loh, gini bro. Setelah dari timnas gue ngapain? Nah, pemain-pemain yang masuk timnas, itu harganya mahal, bos. Wih. Klub-klub akan cari dia kan. Karena kan yang bisa masuk timnas kan terseleksi banget. Yang terbaik banget di bangsa itu, negara itu. Iya. Dan biasanya kalau dia udah masuk timnas, mati lu bro, bayarnya, mampus. Berat, Nggak kuat ya, Nggak karena kuat. kemahalan. mahal lah. Oh pokoknya. mahal. Jadi dengan kata lain, ini U17 yang belum punya tim, masa depannya udah terjamin. Bisa jadi. Biasanya langsung diintip sama klub-klub. Oke. Pasti diintip sama klub-klub. Nggak mungkin nggak. Karena liga-liga, misalnya kayak kita, Liga 1, Liga 2, itu kan dia punya junior. Dia ambil. Udah pasti. Dan kalau kayak di yang bagus ya saya lihat ya. Kayak Persija, Persib, Persebaya. Itu pembinaannya kan bagus banget, rapi banget. Oh itu udah mahal-mahal bos mereka. Bahkan dari kontrak. Jauh-jauh hari. Jadi Oke. ini berat. Oke, Sob Ali ya, Sob Arya, siap. bos. Iya benar. Kan misalnya jatuhnya exhibition U17 itu untuk scouting kan. Ya, Jatuhnya scouting. buat klub-klub lain. Berarti ada nggak yang udah dilirik waktu itu? Atau bahkan udah punya klub gitu bang? Iya. Oh udah ada. Ada. Umur berapa tuh dia? Masih 16. 16 sudah ada klub. Udah klub. Lu 16 ngapain?
Madol. Bolos main warnet. Dia timnas udah punya klub. Aduh, ngetes gue madol gak sih? Karena malu. Iya bener, kita bareng soalnya. Iya dia 16, gue 10 berarti dong. Lah berarti kalau misalnya udah ada klub, izin dulu untuk masuk timnas. Iya dong. Kan, tapi kalau bisa gini, kalau timnas udah manggil, itu klub nggak boleh nolak. Oh gitu. Karena kan gini, tujuan dari klub-klub ini semua, tujuan dia klub itu ada kompetisi ada, itu kan untuk timnas. Oke, timnas itu atap paling atas. Atau paling atas. Jadi kalau udah timnas manggil, apalagi dia untuk agenda FIFA, jadwal ini udah nggak bisa tolak. Biarpun misalnya klub itu ada pertandingan. Nggak akan ada pertandingan. Oh nggak akan. Kalaupun ada misalnya, dia harus terima. Oh berarti Si hilang dia lah nggak main, pemainnya. iya. Ya kayak kita sebenarnya namanya FIFA Match Day, itu libur. Oh. Libur, semua klub libur kalau udah FIFA Match Day. Oh. Harus serahkan semua pemain-pemainnya kalau dipanggil timnas. Udah Fokus dulu. Oh menarik sekali. Oke, kita balik lagi ke FIFA U17 Pak. Emang dari tadi apa? Kan tadi ini ke pemainnya. Ini ke acaranya. Oke, Ya. oke. Lu santai aja dong. Oke, Ke penyelenggaraannya. lanjut. Impact untuk Indonesia. Apa Pak yang didapat setelah menyelenggarakan? Hah? Bos. Pak, Sob. gue sopan. Oh iya. Ya, Dia masih kecil kan? Pak Oh, Bang. Iya. Abang. Masih kecil aja udah bodoh. Gimana gedenya ya? Pak, Bang. Bos. Jadi gini bro. Impact untuk Indonesia setelah menyelenggarakan U17 itu apa? Yang pasti kan gini, kemarin tuh semua semua timnas yang datang ke sini itu memuji banget sama penyelenggaraan kita. Oke. Akomodasinya bagus, stadionnya bagus, lapangannya bagus, dan mereka ini ya betul-betul menikmati itu dan merasa dan gak ada komplain mereka gitu ya. Dan itu bagi mereka itu adalah promosi bagi Indonesia gitu. Bahwa Indonesia itu yang lu kenal cuma Bali, ternyata kita punya lapangan bola bagus-bagus loh di Indonesia ini gitu. Iya, iya. Dengan seluruh masyarakatnya. Nah, itu aja mereka banyak yang kagum gitu ya. Inggris gitu, dia terkejut gitu. Ya, gila. Gua main, ternyata banyak orang Indonesia yang dukung gue gitu. Padahal Banyak fansnya gue. Jerman main, gila banyak banget pendukung Jerman. Kemarin waktu Jerman tanding final tuh, wah itu yang pakai baju Jerman tuh banyak banget. Dan dia lihat, kok orang Jawa gini wajahnya ya. karena orang-orang kita yang Orang dukung. kita kan, Iya. orang kita semua. Dan itu bagi mereka, itu adalah, oh ternyata negara kita dikenal mereka ya gitu. Iya. Mereka kira kita apa kali ya? Iya, Kayaknya lagi. negara terbelakang banget sampai Iya, iya. begitunya gitu. Ngomongnya begitu lagi. Nah, kita nggak punya TV kali ya. Dan dia kira begitu. Punya kita, walaupun kecil tapi Nah, punya. jadi dari promosi aja kita udah sangat kuat di sana kemarin. Kemudian dari segi ekonomi udah pasti. Dari segi ekonomi kita kayak di Solo kemarin gitu ya. Itu sampai berapa puluh ribu. Itu banyak banget dari luar. Saya ketemu supporter-supporter itu dari luar kota banyak banget. Apalagi waktu timnas main. Itu di Oke. Surabaya. Wah itu dari Kalimantan, dari mana, datang semua. Hampir Datang semua semua, yang datang ya. semua ke sana untuk nonton timnas. Jadi mereka punya harapan, wah seru nih timnas kita. Nah itu dari sisi itu. Dari sisi FIFA, kita dilihat sebagai penyelenggara yang oke. Sehingga Nilai plus. gak heran kemarin Pak Jokowi minta kita lagi, Pak Erik untuk maju lagi kita ambil lagi Piala Dunia U20. Piala Berikutnya. Dunia U20. U20. Disuruh maju lagi Pak. Tapi katanya ambil teman, Singapura. Supaya kalau ada apa-apa tadi itu loh. Salahin Di situ Singapura aja. enggak, di situ dia udah main di Singapura aja yang itu gitu loh. Iya, yang itu main di Singapura. Oh iya benar. Jadi ambil teman. Ambil teman. Dan Emang Singapura oke. U20 kapan, Pak? Bang. Tahun berapa? 2026 kali ya? 2026. Iya. Oh, Duh, tapi bentar persiapannya lagi udah dong. dari sekarang dong. Iya. Iya, gue juga udah mulai. Udah mulai apa? Mulai begadang buat nonton. Udah mulai nanya. Iya, Oh, buat latihan. Buat latihan nonton gitu. Maksud- Tahu. Biasanya kan jam 1. Oh latihan dulu, latihan Iya, nonton. latihan kan nonton. kalau saya lagi, misalnya main, saya lagi di luar negeri nih. Gue harus begadang buat nonton timnas. Oh iya. Lu udah pasti banget ke luar negeri itu. Iya, di 2006 kan. Tanggal segitu gue lagi di luar negeri. Tapi lu gak ngomongin timnas kita kemarin kan keren banget bos. 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 Nonton enggak? Tapi sesuai, enggak sih. Aduh, bos. Mohon maaf, saya enggak suka bola soalnya. Tapi suka gosip bolanya. Iya. Contohnya? Hah? Buah Salosa. Bukan, itu udah itu buah. tahun kapan? Kurnia Mega Pak, kita ngomong. Bukan. Andik. Firmansyah, bener. Tapi sesuai ekspektasi enggak sih? Bang? Apa? Kayak timnas U17-nya itu kayak sesuai harapan apa enggak setelah latihannya, terus sistemnya, Iya. terus hasilnya itu sesuai enggak? Sangat sesuai. Persiapan 3 bulan.
3 bulan bulan. doang. 3 bulan doang. Kita tidak juru kunci. Nggak kalah mulu. Qatar kalah mulu loh kemarin. Masa sih? Lo dia paling bawah. Cupu ya? Cukup Cupu ya? Parah. parah pokoknya. Parah ya? Parah. Iya. Ngapain dateng? Ngapain gitu? Ngapain? Menu-menuhin slot 24 itu. Kalau sama Sorry. Soalnya Coba lawan kita gak kalah mulu. Oh, iya. Kita kalah Kita 3 lah. bayangin Ekuador. Ekuador tuh runner up-nya Latin. Oke. Brazil, Argentinanya kalau ketemu Ekuador U17 tuh berat banget. Kita kemarin seri sama mereka. Gila. Seri men. Gila. Gila. Kalau lebih fit kita bisa menang. Coba Yang ada kedua lawan lawan apa Peru mainnya apa? Itu juga seri. Kemudian kita kalah lawan Maroko. Maroko. Iya. Memang Maroko tuh saya juga bingung. Kenapa Ini U30 U17 ya. Makanya udah jambangan semua. Iya lagi, Pak. Iya lagi, Pak. Iya, ada Gede-gede yang udah banget lagi. Ada yang udah ubanan ya. Enggak ubanan. Itu gue. Tapi ada yang masuk ke dalam lapangan sambil ngerokok gitu kayak. Ini apa sih takam? Shaolin apa Soccer. gimana? Shaolin Soccer ini. Jadi Kita kalah sama Maroko. Kita Iya. ada menang lawan siapa, Pak? Enggak ada. nggak ada menang. Enggak ada menang. Seri udah oke lah. Seri udah. Lumayan. Kayaknya Korea kemarin nggak dapat nilai di situ juga kalah juga tuh. Korea. Ngapain datang? Bayangin aja 3 bulan Iya. masih bisa seri. Seri. Coba kasih 6 bulan. Nah. Maksudnya agak lebih lama. Agak dong. lama. Setahun lah. Oh iya. Maksudnya setengah. coba persiapannya lebih Iya, lebih lama. lebih proper lah. lama lagi. Lebih sering ke Jerman lagi. Tapi Bisa gitu. tapi ke Jerman cuma buat pelatihan Isi. di Dortmund Iya. doang. Enggak, kan ada 2 tadi sama Borussia ya. Borussia membegladak. Jadi kalau itu kita memang banyak inilah dapat latih tanding, kita kan klub-klub mereka gini. Dapat juniornya mereka yang U20, kita kan lawan mereka. Jadi terbiasa untuk tanding dengan orang-orang dengan lebih tua dan badannya lebih tinggi-tinggi. Jadi udah terbiasa untuk latihan fisik juga, fisiknya body juga. contact. Jadi gitu. udah oke gitu. Jadi Tapi bagus. kenapa harus ke Jerman? Kenapa? Apakah karena emang ada kerjasama kah? Ada kerjasama satu. Oke. Mereka kasih ruang kita lebih besar untuk ekspor sama bertanding dan sebagainya, fasilitas dan sebagainya. Dan kebetulan kita punya advisor namanya Frank. Frank itu orang Jerman juga. Frank Ocean. Frank. Bukan itu penyanyi. Iya. Frank itu apa? Jadi dia Tugas bekas pelatih Jerman selama 10 tahun untuk usia muda. Oke. Jadi dia cukup paham untuk itu dan itu yang membantu kita untuk bikin strategi dan sebagainya. Oh, Cukup Indonesia bagus. dibantu juga sama Iya. Frank. Jadi kayak pelatih kita kayak Bima Sakti dan Pak Indra Safri itu betul-betul kemarin tuh di coaching sama si Frank ini. Si Frank ini ya. Cukup bagus. Thank you Frank ya. Thank you, Frank. Thank you Frank. Bang Arya, ketika Indonesia nggak pernah menang di U17, Bang Arya diserang lagi nggak? Pasti ya. Enggak juga, karena mereka sadar sih ya. Oh, untungnya tahu ya. Tahu bahwa persiapannya 3 cukup bulan. mepet. 3 persiapan mepet 3 bulan. Habis itu bisa seri dengan Ekuador dan ini dan kemudian kalah terakhir tuh kalahnya pun bukan kalah kita babak belur ya. Kemarin tuh waktu lawan Maroko bagus banget. Bahkan ada satu yang kita tuh kemarin harusnya penalti, nggak di penalti. Coba di penalti itu. Coba di penalti. Bisa menang itu lawan Maroko. Curang nih. Curang gitu. Wasitnya nih, Wasitnya. Coba wasit orang Indonesia. Penalti. Menang mulu. Iya. Tapi wasitnya dari Ya, FIFA luar- langsung. Semua lah FIFA. Oh. Ada kita pendamping wasit ada juga. Oke. Nih ada additional information ya. Jumlah pertandingan 52, jumlah gol 175. 175. Iya, jumlah penonton 437.575. Sekitar 8.000 per pertandingan. Banyak juga ya. Terus? Udah gitu dong. Ah, Timnas U17 latihan di Jerman. Ini harapan Erick Thohir. apa? Kok kayak ini ya, kayak lagi baca infotainment ya. Iya. Enggak apa-apa. Kita lihat harapan Erick Thohir. Apa tuh? Saya berharap program ini akan meninggalkan legasi yang kuat bagi para pemain muda Indonesia. Karena telah menjadi bagian dari program Akademi Sepak Bola Muda Jerman yang telah melahirkan bintang-bintang sepak bola dunia. Jerman tuh sekolah sih. Lu kan tadi nanya kenapa ke Jerman. Orang kalau pengen sekolah di situ. Oh. Kita itu halan apa semua dari situ semua. Dia juga sekolah di Jerman, Pak. Enggak sekolah, magang. Ya, Beda. sekolah. Magang apa? Magang Perhotelan jadi namanya. perhotelan. Iya. Bagus tapi Pak. Melahirkan bintang-bintang perhotelan juga selain... Waduh, kenapa tuh? Kenapa tuh? Tapi nextnya itu ke depannya Indonesia akan gimana? Nah, Apakah ada pertandingan lagi atau penyelenggaraan dari mana gitu? Kita kan ada bagi-bagi nih. Ada yang namanya pembinaan usia muda. Ada kompetisi Liga 3. Ada kompetisi Liga 2, Liga 1.
Kemudian ada juga yang muda untuk EPA namanya, itu profesional untuk yang muda-muda gitu ya. Liga Pro. Itu kan kita siapin. Nah ini yang terbaru nanti kan banyak orang masalah wasit ya. Kita juga pusing gitu ya. Bayangin lu, Pak Erik ini pertama kali masuk, habis itu dia pegang wasit, juga pegang wasit ya. Dia seleksi tuh wasit kita. Oh. Yang lolos cuma 18 bos. Dari? Ya dari yang ada semua ini. Dari semuanya? Iya, jadi yang layak untuk jadi wasit Liga 1 itu cuma 18. Buset. Set. Jadi bertahun-tahun lu, cuma 18 Jadi wasit cuma lu. melakukan kerjanya doang, tapi nggak ada pelatihannya gitu. Hasil kan kita cuma punya 5.000 wasit seluruh Indonesia. Oke. Jepang itu 10 kali lipat men. 10 ribuan. 50.000. 50 ribuan. Mati. Gak bisa ngitung ya? Gak bisa ngitung ya? Sama Kan 5.000 sempoa wasit. dulu. Oh iya iya. Jepang tuh 10 kali lipatnya men. Bukan 10.000. 50.000. Nah, yang kita pak. Nah ini pendidikannya nggak bertahap, pembinaannya nggak bertahap, jadi skillnya nggak di ini. Jadi kita cuma 18. Setelah itu 18, itu pun banyak yang komplain. Bayangin. Hah, komplainnya? Ya nggak Oh ya, fair nggak lah. fair lah, inilah. Nah, itulah kurang Udah, jeli. kan mereka dibina nih biasanya. Namanya nggak ada namanya di wasit itu nggak namanya hukuman, nggak ada. Iya. Pembinaan dilarang ikut memimpin pertandingan 3 pertandingan. Lo bisa bayangin nggak kalau dikurangi berapa aja kena hukuman? Siapa yang memimpin Misalkan pertandingan kayak kita? ada 4 wasit kena pembinaan. Iya. Nah, Cuma sisa 14 wasit 14 bang. wasit. 14 wasit. Di Liga 1 bang. Iya juga ya. Kalau ada matchnya Matchnya 9 per minggu. 9. 9 per minggu. Nggak bisa dong. Ngap Kan juga ya. capek banget mereka. Kan sama kayak bola juga Iya. dong. 90 menit plus ya. Iya. Capek banget. Nah, makanya kita untuk nambah wasit lama karena kan butuh proses. Betul. Maka Pelatihan. kita salah satunya nanti bulan Februari mulai pakai VAR itu. Wes. Yang kayak di Eropa itu loh. Wih, Kayak itu Liga tuh. Inggris. mewah juga ya. Mewah. Iya. Yang bikin Jadi bisa lihat kalau ada yang wah offside, Offside. komplain. Nanti wasit lihat dulu. Lihat Wasit lihat dulu. TV-nya dulu Lihat yang TV-nya TV itu ya. dulu. handball. Coba balikin deh, Balik balikin. lagi. Iya gitu. Ada. Ada. Mewah. Oh Februari ini udah mulai pak? Mulai. Di Liga 1 doang? Liga 1. Oke. Menarik tuh. Ya itu yang kita lagi ini ya. Di samping itu timnas kita pun banyak pertandingan ya. Mereka lagi TC ke Irak. Kok Irak sih, ke Qatar. Di Turki. Di Turki karena mereka akan ikut AFC di Qatar. Oh diselenggarakan di sana sekarang? Iya, AFC-nya, Piala AFC. Berarti tahun 2024 4 ya? Iya. 2024. Januari. Pas banget gue lagi mau ke Februari. Turki. Januari, di Turki. Februari. Itu Qatar. TC-nya. TC-nya. TC. Gitu. Training camp. Pokoknya kita serius lah. Tahun depan mudah-mudahan kita, kan kemarin Argentina kan. Argentina. Ya tahun depan ya mudah-mudahan ada ini juga lah. Timnas yang besar dan berat di dunia yang kita hadirkan. Nah gitu dong pak. Bang, ajak saya dong. Ajak lo ngapain? Influencer Katanya nggak yang suka nonton. bola. Iya bisa lah. Jadi kan siapa tahu jadi suka. Dulu dia nggak ikut Asiop dia. Dia enggak. Dia main basket bang. Iya. Saya main bola. Kita, sekali lagi. Wih, pantas nggak lanjut main basketnya. Oke bang, seberapa yakin, berapa persentase ya dari 0 sampai 100? Seberapa yakin 2026 kita jadi tuan rumah U20? 75%. 75. Apa yang bisa membuat itu jadi 100% bang? Tinggal kita yakinkan negara-negara yang ikut ikut milih. Oh, Supaya Pokoknya kita ada votingan juga ada gitu voting, ya. ada voting. Kayak kemarin kita kan nanti yang main di Arab Saudi kan Piala Dunia kan kita ikut voting. Baru tahu kayak gitu juga. sama tergantung ini. Apa? Pemimpin kita nanti siapa. Nah. 1, 2, apa 3? Yakin lah kita udah yakin sama Enggak, bola. pemimpin PSSI. Oh, Pemimpin PSSI. PSSI masih Pak Erik. Masih Oh, kan, iya. iya. Oh masih kalau 2026 ya terlaksana itu. Bang Alia tadi gelasnya yang 1 apa 2 apa 3 ya Pak? Bang. Kenapa? Iya. Gelasnya tadi Gelasnya yang lupa mana ya? aku. Ini bahaya ini, jangan ngomong-ngomong gelas kita nomor 1, 2, 3. Jangan ya. Saya lupa. Iya 1, 2, apa 3 ya, bener. Oke nih terakhir. Harapan Bang Arya untuk nanti siapapun yang terpilih. Bukan dong, FIFA-nya.
ngomongin FIFA dan U17. Iya kok ini ke Pilpres Beda sih di sini kok politik Gimana lagi sih. Harapan Bang Arya untuk kedepannya Oh bibit-bibit iya, muda. untuk sepak bola Indonesia ke depannya dengan presiden yang baru. Apa? Nggak ada. Hilangin. Iya, harapan Bang Arya untuk sepak bola Indonesia Nah, Oh, ke depannya. Yang pasti kita pengen kompetisi kita berjenjang dari bawah sampai ke atas ada lengkap. Amin. Sehingga kalau ini berjenjang, karena gini, kita U17 bagus. Masuk mulai ke atas, kita nggak punya kompetisi yang baik. Ya. Akibatnya kita mulai ngaco di U19, U20, udah ngaco tuh. Tapi kalau kita bisa bikin konsisten dan stabil sampai ke atas nih, saya yakin pemain-pemain kita yang main U17 itu akan jadi bisa pemain-pemain profesional yang bagus untuk ikut tanding di Piala Dunia atau di mana kompetisi berikutnya. Dari sistem ya, Sistemnya. ya. Jadi Semoga yang jadi kita baik. harapkan seperti itu. Jadi kompetisi kita berjenjang bagus, yang lain kan supportingnya betul. gitu. Dan pasti ya kita berharap Pak Erik juga bisa mencari uang banyak juga. Ya dong, tolong dong Bang Ya, Erik. itu. Ya Bang, Cari BU uang, nih. itu cari BU, uang. Cari uang kek, kerja kek gitu ya Bang. Ya kerja dari dulu. Karena kalau nggak ada uang, mana bisa Nggak bisa. bikin kompetisi yang rapi dan bagus seperti nggak susah bos. Ini cariin aja Pak, sponsor Pak. Mau sponsor nih? Enggak, Mau jangan nggak, di Pak? sini. Bapak, kita ngundang Bang Ari aja gratis. Suruh nyari sponsor. Jangan dibuka di sini dong. Apa? Jangan dibuka sini. Kita Oh kan iya, bayar benar. Kita bayar Bang Ari cuma bisa 50 50 juta. ribu. Itu kopi. Kopi, Iya, kopi, Bang. kopi. Kopi juga dari asistennya Bang Ari ya. Jadi kita 0 rupiah. Oke. Oke, terima kasih Oke, sekali itu lagi Bang Arya untuk siapa tahu ini menjadi motivasi buat anak-anak muda yang suka bola untuk kayak wah gue U19 deh gue harus ada. Iya betul. Atau buat supporter-supporternya juga. Kalau PSSI bikin masalah, cari Bang Arya. Terima kasih Bang Arya. Terima kasih, Bang Arya. Terima kasih. Thank you.